Momi. Alhamdulillah banget ya. Cabenya subur sekali, Masya Allah. Ini mendelep ke bawah ya. Apa nanti makannya? Ini bunga turi dan ini bunga telang. Bijinya loh, ya Allah baik banget kan dia. Ini tangan Momi ya, ini buahnya. Ya, teman-teman, Momi mau nunjukin kalau yang punya kompost bag ya, yang udah punya kompost bag di rumahnya yang 200 liter nih. Terutama nih, lihat. Kalian harus rajin-rajin ngecek ya, setiap seminggu sekali deh setidaknya kompost bag kalian. Karena kalau misalnya dia udah penuh, ditambahin sampah terus nih seperti ini, dia lama-lama ngeleok, miring-miring, akhirnya jatuh seperti ini ya. Udah kayak badut kegendutan dia. Ya, Bapak Adi tolong tunjukkan bagaimana cara membetulkan posisi dia ya. Sebelum jatuh harusnya dibetulin posisinya ya, jangan nunggu kayak gini ya. Nah, aduh ya, dua tangan ya. Ya kuat ya, kuat suamiku mah ya. Digoyang-goyang gitu ya, goyang-goyang, digoyang-goyang, dilurusin kembali. Nah, caranya digoyang-goyang seperti itu. Nah, dia maka akan lurus kembali, teman-teman ya. Yang satunya boleh juga tuh Bapak Adi, digoyang-goyang juga sebelum dia akhirnya menyusul temannya jatuh. Ya, seperti itu ya. Ya, makasih. Dah tuh kan, teman-teman ya, dia tegak lagi ya. Kayak gitu aja, mudah kan? Tapi minta bantuan sama lelaki kalian ya, terutama ibu-ibu. Nih teman-teman, melon ya. Nah, sekarang Momi udah berani bilang melon karena udah terlihat ini melon. Ada 2, alhamdulillah ya Allah. Nah, ini karena Momi takutnya ini keberatan ya, dia makin besar buahnya dan ini mulai crack gitu, takutnya kan patah. Jadi Momi sanggah dengan pakai ecobrick. Momi buat ecobrick tuh, sampah-sampah plastik. Momi masukin ke dalam botol aqua, botol mineral bekas ya. Nah, itu jadi dijadiin sanggahan. Ini berpijak pada tanahnya. Nah, ini untungnya tingginya pas banget dengan melonnya. Jadi melonnya nggak bener-bener gantung-gantung gitu sendiri. Jadi ini disanggah sama ini sedikit ya. Takut aja ininya nih udah mulai crack-crack gitu nih teman-teman. Alhamdulillah subur-subur kamu melon. Ini segede apa sih, coba kita lihat. Ada bunga telang ini. Nih lihat ya, sudah segede ini teman-teman nih tangan Momi. Ya. Tuh, ini juga lagi digendong-gendong nih sama kain. Dan ini adalah hadiah dari Allah lagi, buah ketiga ya sepertinya. Ya, tanamannya tuh ada 2. Ini dari satu tanaman, ini juga satu tanaman tapi menjalarnya ke sebelah sini. Tuh, ada 1 ya. Jadi dari satu pot ya, ini dua-duanya numbuh di satu pot. Kalau yang ini cabenya belum menunjukkan hasil, masih runtuh-runtuh aja nih. Padahal udah ada ladybug nih. Tuh, ladybugnya ada jalan-jalan tuh teman-teman. Labu madunya sepertinya sukses ya. Ini juga dibuahi manual. Nggak kelihatan karena dia makin membesar. Sekarang kita bantu aja. Nah, ini kita ikat tali di sini. Ini udah ada tambahan nih dari tali-tali paket bekas. Jadi kita kasih biar menunjang rambatan dia ini. Oke, hari ini yang di luar pagar, rosemary kita kan keadaannya agak-agak kesian gitu ya. Nggak ada cabang baru, terus daunnya ya gitu gelap-gelap gitu. Kita kasih kulit pisang ya. Nah, kulit pisang kering yang semoga Momi udah buat videonya ya. Jadi kalian udah bisa langsung ngeliat gimana cara buat ini, gampang banget. Nah, ini kita kasih aja ya, soalnya di bawah sini tuh 100% sekam mentah, sekam bakar semua ya. Kata temen Momi, Michael, yang punya rosemary subur di Jakarta ini, dia cuma pakai sekam mentah, tapi sekam mentah lagi sekam bakar. Dia punya 100% sekam bakar medianya, jadi nggak gampang busuk akar kalau misalnya lagi hujan deres gitu ya. Kalau musim hujan dia nggak busuk, karena dia gampang banget busuk kalau udah masuk hujan, sama kayak kale ya. Nah, tapi dia disiram sama air kolamnya. Kalau kita nggak punya air kolam ikan, jadi pakai ini aja deh, mulsanya ya. Semoga aja subur. Banyak nih Momi masukin nih. Padahal sebelumnya udah dikasih kompos sih, tapi belum terlihat perubahannya. Ini yang kebun bawah ya, kita mau liatin hari ini. Momi melihat ada
calon-calon labu madu. Ini dia satu ya, sudah segede ini. Alhamdulillah. Ini sempat diserbukin manual sih, tapi sebenarnya nggak perlu amat karena lebahnya banyak ini. Mau lihat yang kedua itu tuh ya, tuh. Nah ini juga ya, ini nggak diserbukin manual ya, sama lebah aja. Dan yang ketiga tuh udah menjuntai-juntai, malah ketutupan itu ya si reservoir toren air hujan kita ketutupan. Nah tuh terus di bawah juga ada. Ini yang ketiga ya, tuh. Ini rendah banget tempatnya, kalau misalnya sampai berbuah menggede gitu asik banget nih metiknya. Gampang sekali, nggak perlu naik-naik ke atap sana. Dulu kan di atap sana ya, di atas. Dia menjalar ke atas. Sekarang di bawah tuh buahnya. Ini udah masuk kemarau ya, udah seminggu ini deh panas terus ya. Jadi makin lama makin terik, udah nggak ada hujan lagi ya. Jadi officially udah masuk musim kemarau, harusnya dia bisa berbuah. Karena labu madu sangat perlu matahari kuat ya untuk berbuah. Dan ini lencaknya udah banyak yang hitam-hitam nih. Ini bisa kita bibitin nih. Tuh, hitam-hitam buahnya. Nggak dipanen karena memang nggak keburu, karena udah dimasak sebagian ya. Jadi oncom lencak enak sekali teman-teman. Momi suka. Anak-anak nggak ada yang suka sayangnya sama oncom. Momi yang suka. Ini Momi mau simpen nanti bijinya untuk next time. Ini yang di kebun depan, deket jalan. Nah lagi menyiram. Timunnya belum ada buah-buahnya, cuman tuh ngeliat kayaknya ada yang udah kayak memanjang gitu, agak lebih gede nih ya dari sebelum-sebelumnya. Semoga aja ini nanti sukses ya tuh. Ini agak lebih panjang sih dari yang sebelum-sebelumnya. Semoga aja besok membesar dan membesar buahnya. Tuh. Kalau tomatnya itu nggak ada yang berbuah, cuman ini cuman satu gini doang teman-teman ya. Tuh bunganya banyak tapi runtuh terus. Ini mungkin karena di bawah pohon ini kali ya, padahal dia sampingnya sih kena matahari pagi doang sampai siang lah tapi nggak ada buahnya. Ya udahlah teman-teman, ini banyak banget nih bunganya. Semalam hujan, masya Allah. Terima kasih ya Allah masih memberi hujan ya. Ini udah bulan Juni padahal ya. Tuh kita nanti panen. Dan ini ya. Tuh ada, bisa kita lihat di situ ada labu madu yang sepertinya mulai membesar. Tuh dia. Semoga dia benar-benar bisa membesar dan membesar lagi. Amin. Sebenarnya ada dua ya. Sebelumnya ada di atas tuh satu, ternyata dia didn't make it. Dia tidak berhasil. Dia nggak berhasil teman-teman, busuk. Semoga kamu yang di situ berhasil ya membesar, amin. Kita panen dulu untuk salad nanti malam. Banyak nih bunganya, masya Allah. Ini untuk update kebun. Kemarin hujan, alhamdulillah ya teman-teman. Dan cabai kita yang belum ada buahnya ini sama sekali, tiap berbunga runtuh, ya. Nah tapi ternyata Momi nggak sadar, ternyata dia ada buahnya tuh satu di situ. Satu doang teman-teman. Ya udah kita lihat aja ke depannya ya. Kemarin-kemarin sih Momi nggak mau nyiram kalau tanahnya masih Momi colok gitu pakai jari, masih agak-agak lembab, Momi nggak mau nyiram. Dan ini daun-daunnya udah mulai kuning. Momi harap kalau dengan kuning seperti ini dia berjatuhan, akhirnya energi terpusat untuk pembentukan buah. Buahnya nggak runtuh-runtuh lagi gitu ya. Kita lihat kale yang di sini, teman-teman ingat ya, ini kale yang bertahan paling lama di antara teman-temannya yang zaman dulu itu tahun 2019. Momi punya kale yang subur-subur itu, semua pada mati, dia doang yang kagak. Karena apa? Karena potnya gede, pakai pot kayu pula ya, kayu-kayu palet yang dibuang orang di tukang buah ya. Itu suka dibuang. Nah Momi lapisin gorden bekas, kain gorden bekas, dia paling lama. Dan sekarang kondisinya kayak gini, dan sekarang dia sudah mau mati ya, kita cabut aja. Tuh. Nanti kedepannya Momi tidak pakai palet kayu lagi ya. Pastinya Momi mau lebih rapi kebun Momi ini. Nah ini nanti dijadiin seperti inilah, vegetable planter bag yang untuk ditanemin ubi nih. Nah Momi mau gede ya di sini, vegetable planter bag kayaknya will be good gitu. Oke kedepannya. Oke kale, kamu dikuburkan di potnya kangkung ya. Ini harusnya menjadi komposter, tempat pembuangan, tapi dirajai oleh kangkung.
Ya udah, kita potong-potong dulu ya ininya. Nanti kita masukin ke potnya kangkung. Ubinya Masya Allah subur banget ya teman-teman. Tuh sudah Momi biarkan dia sampai merambat-rambat di lantai. Kata orang tinggal nunggu daunnya kuning aja gitu semua, jadi bisa dipanen ya. Mungkin 4 atau 5 bulan umurnya baru bisa dipanen. Tuh subur sekali, ini di vegetable planter bag ya teman-teman. Tuh ya, tuh ini gede, jadi leluasa banget ubi ini ya. Semoga dia berumbi besar ya, berumbi banyak gitu. Kalau teman-teman kalau ada yang butuh vegetable planter bag ya, ini vegetable planter bag 50 liter khusus untuk sebenarnya khusus untuk sayuran-sayuran, tapi ini ubi, kita lihat aja semoga hasilnya baik. Silakan hubungin Momi bagi yang butuh vegetable planter bag large 50 liter. Dan pot teman-teman yang di ujung sana ya, yang ditaruh pot tumpuk juga nih 30 liter ditanamin labu madu. Labu madunya nggak ke atas tapi dia menjalar ke bawah, jadi kelihatannya nggak ada tanaman di situ. Padahal ini labu madu. Nah ini menjalar ke bawah, terus Momi bantu dengan kawat untuk dijalurin ke atas. Dan ini dia buahnya, semakin membesar, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya ada buah betina lagi di sini, tapi dia menguning mati. Jadi itulah cara Allah, karena dia di pot ya, terbatas akarnya, jadi untuk mengurangi nutrisi ke tempat lain. Jadi sama Allah memang sudah dibuat seperti itu, jadi gugur lama-lama ya. Buah-buah yang lain gugur dan yang ini bisa membesar dengan leluasa ya. Teman-teman lihat ya, kalau labu madu di pot itu ya, begitu dia ada buah, begitu dia membesar, kita lihat ini daun-daunnya itu kayak sakit teman-teman. Padahal jangan bilang ini sakit, tapi memang inilah sistem yang dibuat oleh Allah ya. Ya, energi semua yang ada di dalam pot, nutrisi semua yang ada di dalam pot itu tercurah untuk pembesaran buah yang cantik ini ya. Bukan lagi energinya untuk pengembangan daun yang cantik, tapi buah yang cantik. Daunnya mengalah dulu. Pada saat fase seperti ini daunnya mengalah dulu, semua cabang-cabang mengalah dulu ya. Ini walaupun ada cabang tapi dia kelihatan mandek di sini aja ya. Jadi semua ngalah demi si cantik ini ya. Itulah yang sistem yang diberikan oleh Allah. Jangan pernah memainkan alam. Itulah sistem yang sudah Allah buat untuk alam ini ya. Jadi terlihat sakit kan, padahal ini bukan hama. Kata orang kalau sakit dicabut aja nanti nularin yang lain, itu jangan ya. Jangan buru-buru seperti itu ya. Emang inilah sistemnya ya. Tuh menguning, robek-robek ya. Seperti itulah. Biarin aja, Momi udah gak mau lagi guntingin daun-daun kuning. Biarin aja ya. Dia nanti kalau mengering sendiri baru Momi biar cantik dicabut terus masukin ke komposter kangkung itu. Dan ini ada dua tanaman. Yang itu menjalarnya ke bawah ya, nggak sempat Momi larikan ke atas, jadi menjalarnya ke bawah deket kembang kol ini. Dan lihatlah teman-teman, ini dia sudah ada buahnya. Semoga dia juga membesar, amin amin ya robbal alamin. Oh iya, ini kembang kolnya Momi itu pengen ya teman-teman di potnya kembang kol ini yang belum ada kembang kolnya, masih daun-daun aja. Nah ini Momi mau kasih banyak sekali daun-daun kering sebagai mulsanya tuh ya. Ini masih kosong semua tuh, itu masih telanjang semua tanahnya. Momi nggak mau membiarkan itu terjadi, jadi Momi harus keluar mulung daun kering dulu nih untuk mengisi pot-pot cauliflower yang masih telanjang tanahnya. Tuh masih telanjang kan, enak tuh kalau udah kayak gini tuh udah daun-daun kering. Dan daunnya harus wajib sekali daunnya udah kering banget ya teman-teman, bukan yang setengah kering atau apa, nanti malah merebut nitrogen yang ada di tanahnya gitu ya. Nah teman-teman, hari ini Momi mau ke warung bawa tempat kosong, karena Momi lihat tadi pas Momi belanja ke warung banyak air kelapa yang dibuang-buang begitu aja. Jadi Momi mau bilang sama ibu warungnya taruh sini. Ini adalah kebiasaan yang Momi lakukan ya, kalau ke warung selalu bawa wadah kosong biar air kelapa yang dibuang-buang itu masuk ke sini. Momi bisa jadiin pupuk, Momi bisa jadiin minuman untuk keluarga ya, sehat sekali, sayang dibuang-buang. Dan ini sebelum ke warung, ini lihat teman-teman, Momi tuh sering mengumpulkan ini karena Momi langganan sayur di sayur box ya, masih langganan sayur ya. Iya, karena Momi belum bisa sustainable dalam hal makanan, jadi langganan sayur di sayur box.
selalu minta pakai kantong kertas, tidak kantong plastik. Dan kantong kertas ini tidak langsung Momi buang, padahal bisa ya dikomposkan. Ya, ini bisa banget dikomposin karena ini sumber karbon juga ya, kertas-kertas bekas. Tapi lebih baik Momi kasih ke ibu warung aja, lumayan untuk bungkus-bungkus cabai atau apa, itu ibu warung senang banget dikasih beginian. Jadi lebih baik untuk mereka kalau kompos bisa pakai daun-daun kering aja ya. Ayo kita ke warung. Nah teman-teman, itu serai yang dulu Momi pernah tanam ya. Momi tuliskan umurnya kalau Momi ingat dan sempat catat dan sempat videoin ketika itu baru pertama kali ditanam. Udah banyak cabangnya tapi baru pernah dipanen, diambil satu biji aja, satu batang serai. Nah habis itu nggak Momi ambil lagi, biarin aja dia rame dulu ya. Dan sekarang Momi punya serai lagi. Nah habis beli dari warung mau masak ayam ya selama PSBB. Mereka pengennya ayam tuh digoreng teman-teman. Padahal kan bisa bumbu ungkep kuning aja, tapi ya udahlah ya untuk ngebahagiain anak selama PSBB. Ya bolehlah. Soalnya dedinya belum bisa diajak makan yang tidak digoreng. Jadi ya udah anak ngikut bapaknya. Ya udah, yang penting halal aja deh. Oke deh. Jadi kan perlu serai nih. Jadi beli lagi tadi di warung karena yang itu belum bisa dipanen banyak. Jadi aku beli Rp2.000 dapat ya 7 batang lah ya. Kayak gini. Nah, kita pilih yang terbaik ya. Nah, ini nanti kita potong di sini. Karena kenapa? Karena Momi pernah ya nanam tuh kayak gini doang, ditancepin ke tanah, tapi numbuhnya tuh bercabangnya tuh lama teman-teman ternyata ya. Oke, ini yang kita tanam. Kalau udah kayak gini biasanya dia cepet bercabangnya. Kita mau nanamnya di luar pagar aja. Oke deh, kita keluar pagar. Nah, kita tanam di bawah sini aja nih, bed garden ceritanya. Ya, garden bed untuk sayuran, timun. Nah, kita tepat di bawah pohon tanjung ini ya. Nah, ini kan garden bednya. Nah, ini ada pohon gede nih, pohon tanjung. Nah, kalau empon-emponan sama serai kan bisa ya, dia nggak begitu perlu sinar matahari. Jadi kita tanam ini di bawah tepatnya aja tuh. Tomat tapi nggak berbuah kan karena mungkin kurang sinar matahari, jadi kita tanam serai aja. Tuh ada cacingnya ya. Tanahnya subur nih teman-teman setelah Momi kasih mulsa, ada cacingnya ya. Tuh, mulsa daun-daun kering insya Allah subur dia. Tuh cacingnya banyak ya. Tuh, ada cacing. Nah, kalau sesaat baru ditanam lebih baik disiram ya. Kita ambil dulu siraman, kita siram ya. Momi juga kebetulan tadi beli jahe di warung. Tuh udah ada tunas-tunasnya gini. Kalau udah ada tunas-tunasnya gini, kebayang pengen nanam langsung. Berhubung punya jahe baru sedikit. Nah ini yang pas ada tunasnya aja yang kita tanam. Nah sisanya untuk masak. Oke, kita lihat kebun depan ya teman-teman hari ini. Aduh, ada yang menyenangkan, membahagiakan. Ini dia, ini kan kebun depannya Momi ya. Depannya tuh jalan gitu, bukan jalan raya sih. Kalau jalan raya di belakang sana, jalan raya Pondok Kelapa. Dan ini rumah Momi. Nah ini yang di depan ini ya, sebelumnya kan nggak ada buahnya sama sekali. Ini nanam timun, ada tomat juga, nggak ada buahnya. Tapi dia merambat terus sampai ke listrik ini, sampai ke kabel-kabel listrik tuh. Coba bunga telang sama timun balapan dia ke atas. Itu timunnya tuh sampai ini. Dan ternyata teman-teman lihatlah, lama kelamaan timunnya itu mulai membuahkan hasil ya. Tada, masya Allah teman-teman. Ini apa ya, baru kali ini Momi nanam timun ada buah segede ini. Dan ini ada berapa nih, kita hitung 1. Kita lihat lagi, tadi ada lagi 2 tuh, lihat tuh, panjang sekali dia tuh di bawah tuh, panjang sekali. Belum pernah Momi nanam timun bisa segede ini gitu ya. Ini ada 2 terus. Nah ini yang mengkhawatirkan, dia sampai ke atas tuh ada 3, ada 2 ding di atas, jadi udah ada 4
Tuh ya, coba Momi zoom ya. Nah itu teman-teman lihat ya, ada satu, dia tuh samping-sampingan, yang belakangnya tuh ada lagi tuh. Nah kalau kalian lihat tuh ya, ada dua bergantung-gantung di atas deket kabel listrik sayangnya. Ini kabel telepon apa kabel listrik Momi nggak jelas. Nah itu ya, tuh nanti paling pakai tangga nih, tangga tinggi untuk panen yang di atas itu. Tapi kata suamiku nanti aja, besok aja katanya. Wih udah gede-gede banget, Masya Allah. Akhirnya ya perjuangan ya. Jadi timun itu kalau Momi boleh simpulkan ya, kalau di tanah, nah ini kan di bak semen ya, ini bak semen kan. Nah kalau di tanah langsung, istilahnya kalau di pot lah, ini pot raksasa lah ya istilahnya. Nah pot raksasa itu tuh dia menggedein daun dulu, jadi menjalar kemana-mana. Beda banget dengan di pot gitu loh ya, beda sekali dengan di pot. Kalau di pot dia itu jalarnya nggak sampai kayak gitu dan udah berbuah gitu. Tapi kadang nggak sukses juga, buahnya itu paling cuman 2, 3, 4 lah maksimal ya. Tapi kalau ini dia menjalar dulu kemana-mana, baru dia menghasilkan buah yang besar panjang seperti itu ya. Ini ada di 1, 2, 3, 4 ya yang udah gede. Terus yang tadi ada calonnya lagi. Nah itu tuh itu ya teman-teman lihat itu tuh 5. Terus ada lagi nih ada 6 tuh ya. Ini dari beberapa pohon sih, tapi nggak tahu ini mana yang udah menghasilkan, pohon yang mana udah nyampur aduk di sini. Bahkan tanaman lemon, jeruk lemon aja udah nggak kelihatan ya. Tapi kalau tomatnya tidak ada buahnya kayaknya ya. Buahnya tuh ada tapi 2 doang. Tuh lihat masih mungil banget. Ini emang tomat cherry tapi ya gitu deh, banyak yang runtuh ya, belum menghasilkan. Dan di bawah sini ya, beda banget kalau nanam di pot ya kan. Kalau kita buang sampah segar, itu banyak sekali binatang tanah malah ngancurin tanamannya. Tapi kalau di pot raksasa alias tanah langsung itu beda banget ya. Tapi Momi nggak buang sampah semuanya sih, cuman kulit pisang pernah ya Momi tampilkan di layar kalian. Kalau misalnya Momi pernah naruh kulit pisang segar yang nggak dicacah, bahkan ditaruh aja di sisi sebelah sini. Nah dan ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman ya. Banyak pertanyaan ya, komposterku banyak uget-ugetnya. Nah ini dia, seperti binatang ini ya teman-teman. Nah ini dia. Terus banyak nih tadi Momi temuin. Mana dia ya? Nah ini dia kan, tuh ya, seperti ini. Nah banyak uget-ugetnya nih Momi. Bagaimana ini ya, di kompos bag seperti ini banyak uget-ugetnya lah. Momi juga nih, Momi juga karena ini memang belum terurai sempurna ya. Ini maghrib nih makanya agak gelap ya teman-teman. Maaf kalau videonya gelap ya, karena udah mau maghrib. Nah terus juga ada semut seperti itu ya, biarin aja, wajar dong ya. Itu bukan suatu keanehan. Nah kalau kalian mau sempurna, sampah nitrogen ini berulang kali Momi ucapkan, Momi ulang-ulang kalau sampah nitrogen itu juga harus dilapis-lapis lagi dengan sampah sumber karbonnya. Sampah nitrogen itu apa sih? Sampah yang fresh gitu dari dapur, atau daun-daun yang masih hijau seperti itu, atau rumput-rumput liar yang masih hijau ya, itu disebut sumber nitrogen. Nah kalian harus menyeimbangkannya dengan pemberian sampah sumber karbon. Sampah sumber karbon itu apa aja sih? Yaitu daun-daun kering, kertas koran, kertas-kertas HVS bekas itu, terus juga karton telur, sama kardus-kardus bekas, itu adalah sumber karbon. Bahkan itu disebut sama Geoff Lawton ya, yang guru permakultur, itu disebut-sebut malah harus 20 kali lipat lebih banyak daripada sampah sumber nitrogennya. Karena itu kalau kalian buat kompos bag atau komposter atau apa, itu sampah sumber karbonnya itu kalian harus punya sedia dulu di rumah. Ambilin aja ya, kalau misalnya aduh nggak punya daun kering Momi, kertas koran ya terpaksa lah kalian simpan kertas koran kalian, atau kertas-kertas HVS bekas ujian-ujian anak kalian tuh kalian simpan, atau enggak kardus-kardus telur kalian mulung aja gitu loh ya dari tukang martabak atau apa ya, harus berani. Kalau enggak ya gimana kalau mau sempurna seperti itu teman-teman. Kan lumayan mengurangi timbunan sampah di TPA dengan cara mulung-mulung dari sumber-sumber tertentu seperti itu loh ya. Nah makanya ini Momi habis sampah sumber karbon, Momi kasih sumber nitrogennya dikit aja ya. Memang kumpulan dari sampah-sampah dapur Momi cuman segini. Nah nanti daun keringnya Momi lihat di sini, kamu lihat ya. Nah di sini Momi nggak punya daun.
Di sini Momi nggak punya pohon teman-teman ya, cuman bunga telang paling kalau yang runtuh-runtuh paling jadi mulsa dia sendiri. Kenapa Momi tiba-tiba banyak daun mangga itu dari mana ya? Momi mulung. Intinya kamu harus berani mulung ya. Tebal muka aja, muka badak aja, mulung di daerah-daerah sekitar kamu. Itu tuh mulung aja. Kalau sekali mulung tuh kalian bisa dapat 1 karung. Ini kebetulan ini cuma setengah karung ya. Tuh udah azan maghrib ya, Momi siap-siap mandi dan sholat ya. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan takut sama belatung, jijik atau gimana. Tapi yang perlu kalian perhatikan, dan kalian nggak usah nyesel, aduh kebanyakan sampah nitrogen dong, berarti Momi sampahku gagal dong. Nggak ada komposter, nggak ada yang namanya gagal ya. Semua yang dari tanah akan menjadi tanah dengan bagaimanapun caranya. Mau itu terlalu banyak sampah nitrogennya, dia akan menjadi tanah. Nah tapi menyeimbangkannya bagaimana, yaitu dengan pemberian sampah daun kering ini ya. Nah yang perlu kalian lakukan, misalnya ternyata semua isinya sampah nitrogen Momi, waduh, kalau kayak gitu bolehlah dibongkar, terus kalian lapis-lapis lagi. Kalau mau sempurna ya kalian ulang lagi prosesnya, sampah sumber nitrogen masuk, pokoknya yang paling bawah isi dengan sampah sumber karbon. Agak banyak aja nih, tebel-tebel aja. Baru masukin mulai layer per layer sampah sumber nitrogen, karbon, nitrogennya dikit aja. Sampah sumber dari dapur kalian ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi adanya uget-uget itu kenapa ya, nggak apa-apa. Dia kan yang ngurai ya. Kalau nggak ada dia nggak terurai. Kalau masih ada dia berarti sampah kalian tuh belum terurai, belum siap menjadi kompos, belum siap menjadi media tanam ya. Oke seperti itu teman-teman. Semoga jelas ya penjelasan Momi.